يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مغترب يا نفس تقنعتي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم لخمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbari daimil baqil muqallad fi qalbi nabiyyika rasulika bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita membacakan Fatihah untuk diri kita, untuk saudara kita, keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk tetangga kita, untuk rukun tetangga kita, untuk rukun wilayah kita, untuk rukun kelurahan kita, untuk rukun kecamatan kita, sampai dengan wilayah provinsi, sampai dengan negara kita khususnya, dan dimanapun kaum beriman dimanapun kalian berada. Semoga dengan Fatihah ini apa-apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sedang berusaha dimudahkan segala usahanya, mereka yang sedang kesulitan diberikan jalan kemudahan, mereka yang sedang berhutang dimudahkan membayar hutangnya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan promosinya, mereka yang sedang tender berkompetisi pitching dimenangkan tendernya, dan apapun yang baik-baik semoga diberikan kemudahan, digolkan, dicapaikan maksud dan tujuannya. Apa itu? Ta'alum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal musaqah wa tazkir wal ifada wal istifadah ala salat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qarrabi zidni ilman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftalana abwabal khair.
Syai'ulillah lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wa qala Mujahid wa Qatadah innama qala Ibrahim, bagi yang punya bukunya halaman 80 ya. 80. Ini 70 paragraf 2. Wa qala Mujahid wa Qatadah, dan berkata Mujahid dan Qatadah, innama sesungguhnya apa-apa qala Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, fi syarri, di dalam jalan, min kaumihi, di dalam kaumnya, walam yasma zalika illa rajulan wahidan minhum. Kata Qatadah dan Mujahid, tidak ada yang mendengarkan Nabi Ibrahim ini meracau kecuali rajulan wahidan minhum, yaitu satu orang saja di antara mereka. Wa huwal lazi, dan dialah yang menjadikan afsahu alaihi, menyebarkan fasah Nabi Allah Ibrahim alaihi padanya. Qalu, dikatakan, summa rojau Ibrahim, kemudian rojau pergi kembali Ibrahim alaihissalam, minat toriki, dari jalannya, ilal baitil alihati, dari ilal baitil alihata, ini karena hal ya, jadi objek maf'ul bih, jadinya dia mansub, ke rumah berhala. Faiza fil baitin nahar, yaitu rumah yang berhala itu berada dekat sungai, nahron, mustaqbilun babun nahara, sanamun azimun yaliha asgharu minhu ila babin nahara. Jadi yaliha asghar minhu ila babin nahar, rumah sinagog kali bahasanya, kelenteng yang banyak Buddha, yang banyak patung-patung itu kan Buddha ya, kelenteng kaumnya Nabi Allah Ibrahim, tahu rumah ibadahnya ini Baitul Alihah, ini berada di sungai, mustaqbilun babun nahara, sonamun azimun yaliha asghar minhu ila babin nahar. Jadi sepanjang sungai itu berderetan patung-patung berhala, terus sampai depan rumahnya, sampai depan rumah peribadatan itu. Nah, yang dekat rumahnya itu yang paling besar, azimun yaliha asgharin. Wa iza hum qad ja'alu ta'aman fawadahu baina yadayil alihata wa qalu. Dan ketika menjadikan santap ya, atau telah terjadi ta'aman, makanan, hidangan makanan, fawadahu, mereka menempatkannya, baina, di antara, yadayya, tangan-tangan, alihata, Tuhan-Tuhan mereka, wa qalu, dan dikatakan, iza kana hina roju'ina roja'na waqad baraktal alihata fi tu'amina akkalana.
Jadi kata penduduk kaumnya Nabi Ibrahim tuh, jika dalam perayaan hina ketika kita menaruh makanan di dekat tangan-tangannya para patung ini, akan barok tal aliha, akan diberkahilah kami fi to'amina, di dalam makanan kami, akalana, dan kami akan memakannya. Falamma nazara Ibrahim alaihi salam illal asnami wa ila ma baina aidihim minat to'ami qalahum ala tariqil istahza'u. Ya, dihina oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi begini, ketika Nabi Allah Ibrahim melihat kepada patung-patung tersebut, wa ila ma baina aidihim, dan apa-apa yang ada tuh di dalamnya, sesajen-sesajen di samping-sampingnya, minat to'am, daripada makanan, qalahum ala tariqil istahza'u. Nabi Allah Ibrahim tuh ngeledekin, sengaja ngecengin, menghina umatnya, istahza'u. Ala ta'kuluna, katanya, tidakkah kalian makan? Nih ngeledeknya ke patung, ke berhala-berhala kaumnya Nabi Allah Ibrahim. Falamma lam tajabbahu qala, dan mereka tidak menjawab gitu. Nah, ini diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita seperti tafsir maudhu'i ya, sebab-sebab turun ayat ini. Malakum la tantikun, mengapa kamu tidak menjawab? Gitu. Nabi Ibrahim kayak orang gila juga gitu. Sebenarnya dia waras gitu. Tapi karena dia ingin mentarbiah umatnya, dia ngomong patung, kenapa kamu menjawab? Makan nih, makan, kamu mau makan, dikasih makanan. Patungnya digituin. Ini patung nih. Ini patung. Ini ceritanya makanan rokok ya. Rokok, isep. Kenapa nggak dijawab? Begitu kata Nabi Ibrahim. Malakum la tantikun. Faragha alaihim darban bil yamin. Kemudian Nabi Ibrahim pakai tangan kanannya dihancurin tuh patung-patungnya. Darban bil yamin, yumna. Yusra kiri. Waja'ala yakassiruhunna bifasin fi yadihi hatta lam yabaq ila sanamil akbar. Dan dijadikanlah hancurnya bifashin, patung-patung itu dengan kapak, fi yadahi, di dalam tangannya itu, fi yada, ya bolehlah, yadahu hatta lam yabaq, sampai nggak ada tersisa ilal asnamil akbar, kecuali berhala yang paling al-akbar, yang paling besar. Fa'alaqal fa'sha fi unukuhi summa kharajan fazalika qauluhu azza wa jalla. Nah, ini akan diterangkan lagi dalam firman-Nya. Jadi kan emang sengaja tuh di fa'alaqa, digantungin tuh kapak di patung yang paling besar, unukuhi summa kharaja, kemudian pergi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala monumentalkan, monumen nasional, monumentalkan di dalam Al-Qur'an, Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajalahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang paling besar, agar mereka kembali. La'allahum ilaihi, la'allahum ilaihi yarji'un. Maksudnya di sini mempertanyakan, ya ada apa ini gitu. Ada keanehan apa gitu. Itu kan ya. Falamma
ja'al qaumu min aidihim ilal baitil ila baiti alihatahum wara'aha betilkal halah. Maka ketika datang kaumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam min aidihim dari perayaannya ilal baiti alihatahum kepada rumah-rumah Tuhan-Tuhannya mereka, warauha mereka melihatnya bitilkal hala dengan kejadian yang porak-poranda dan mencengangkan, sangat bombastis dar-der-dor pada saat itu. Kaget itu kaumnya Nabi Allah Ibrahim. Malakum la tantikun, begitu. Ini kembali lagi ya, mengapa kamu tidak menjawab? Faragha alaihim dorban bil yamim. Kemudian dasarnya ini cuma ngulang ayat tadi ya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58, faja'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ila yarji'un. Tadi udah jelasin ya sama. Qalu man fa'ala haza bi alihatina innahu la minaz zalimin. Kemudian qalu ini kan jamak. Kalau kita menafsirkan setelah ada dialog, maksudnya ada clue di atas, faja'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ila yarji'un. Kemudian ada kata qalu. Ini qalunya nih siapa nih? Nabi Allah Ibrahim, Azar dan keluarganya atau kaumnya Nabi Ibrahim? Tentu ini kita bisa menyimpulkan dengan otak detektif kita, berarti ini adalah kaumnya Nabi Ibrahim. Qalu man fa'ala haza, siapa yang telah berbuat ini bi alihatina terhadap Tuhan-Tuhan kita ini, innahu la minaz zalimin, sungguh ini perbuatan yang sangat cilaka. 12. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kemudian maka ada yang mengatakan sami'na, bahwa saya mendengar, kami mendengar fatan yazkuruhum, seorang pemuda yang mencela yuqalu lahu Ibrahim. Ini kemarin ada pemuda gila namanya Ibrahim ini, pasti kelakuan Ibrahim soalnya dari kemarin dia itu ngeceng-ngecengin kita gitu. Dan gitu dia teriak-teriak kemarin suruh bapaknya jualan, patungnya nggak laku malah dihancurin tuh patungnya sama Ibrahim gitu. Wallazi nazunnuhu sona'un haza. Inilah yang menyebabkan kami ini berprasangka kepadanya Ibrahim karena ini. Lihat itu porak-poranda patung-patung Tuhan kita ini. Fabalagha zalika namruzul jabbara wa asrafu qaumuhu, maka ketika mereka berprasangka kepada Nabi Ibrahim, disampaikanlah kejadian tersebut kepada Raja Namrus yang agung, wa asrafu qaumuhu, dan pembesar-pembesar dari kaum Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dikatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, la'allahum yashhadun, agar kalian semua menyaksikan persaksian bahwa Nabi Allah Ibrahim akan kita sidang, begitu. Ini dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 61. Alaihi annahu wallazi fa'ala wa qarahu ayyahuzuhu bi ghairi bayyina. Akan tetapi karenanya yang dia mengerjakan ini nih Ibrahim ini, wa qarahu, kami juga nggak bisa juga nih. Ayyahuzuhu maksudnya berpisah ya di sini. Ayyahuzuhu mengambilnya bi ghairi bayana, tanpa sebuah penjelasan, begitu. Baina
qalahu Qatadah wa Sudi, dikatakan kepadanya yaitu Qatadah dan Sudi, wa qala Dhahak, dan juga berkata Dhahak, la'allahum yasaluna bima nusani'u bihi wa nu'aqibahu falamma ahduruhu qalu lahu. Nah, ini agar mereka ini juga sengaja nih, ayo kita bikin malu Ibrahim gitu. Tetapi juga sebagai persaksian agar ini dipersidangkan. Mereka menyaksikan apa yang telah dilakukan kepada Nabi Allah Ibrahim. Bima nasaw wa nu'aqibuhu, agar kita mu'aqib, menghukumnya gitu. Qalu anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Nah, ayat selanjutnya nih Al-Anbiya ayat 62 dikatakan anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim disidang nih. Apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami bi'alihatina? Qala Ibrahim, kemudian Nabi Allah Ibrahim menjawab di dalam lanjutan ayatnya, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 63. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukan. Kabiruhum haza, ini nih yang paling besar yang lakuin. Begitu nih. Gempar langsung persidangan kaumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Raja Namrus dibikin malu karena kaget. Mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain begitu. Nah, ini dijelaskan tafsirnya. Wadabun anta wudu ma'ahu hazal asnamul sawru bahwa akbar minha fakasaruhunna. Jadi itu kata Nabi Ibrahim, ya dia marah patung yang besar ini karena kalian juga menyembah patung-patung yang kecil-kecil ini begitu bersamanya gitu. Dia nggak suka nih yang besar ini gitu. Kata Ibrahim berbohong begitu. Namrus tahu dia berbohong dan ini memutarbalikkan otak-otak terengolnya kaumnya Nabi Allah Ibrahim yang ngikutin Namrus nih kayak Termulyono ini jadi pintar gitu. Langsung pada mengunci, ramai, gempar di situ persidangan. Iya juga ya, benar juga Ibrahim nih, benar juga nih Ibrahim. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka kata Ibrahim, tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Jadi Nabi Allah Ibrahim mengajak berpikir cerdas gitu. Membuka penalaran, menghidupkan pemikiran, mencerahkan pandangan, itu Nabi Allah yang lakukan oleh Nabi Allah Ibrahim begitu. Ini jadi saya agak sedikit teringat ketika besok nih ada hadis panjang. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kepada Nabi Ibrahim bilang, saya seluruh umat manusia bergerombol datang minta pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim, bahwa Nabi Allah Ibrahim ini minta tolong, kamu kan ayah dari para nabi gitu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim nggak sanggup gitu. Saya udah pernah 3 kali berbohong. Salah satu berbohongnya ini. Nabi Allah Ibrahim berbohong bahwa yang ngancurin patungnya itu adalah patung yang besar ini begitu. Kemudian yaudah kamu lari aja tuh ke Nabi Isa gitu. Nabi Isa nggak jawab, cuma bilang, kalian kan tahu saya ini dianggap Tuhan gitu. Kalian minta tolong ke Nabi Muhammad aja, minta pertolongan ke Nabi Muhammad. Nah, jadi ini adalah salah satu kebohongan Nabi Allah Ibrahim yang memberatkan Nabi Allah Ibrahim ketika ada hadis panjang di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW di Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satunya ini, berbohongnya ini gitu. Patung yang menghancurkan, tapi berbohongnya Nabi Allah Ibrahim ini untuk mencerdaskan kaumnya yang bodoh karena menyembah sebuah patung. Lam yakzib Ibrahim alaihissalam illa salasa
kasabati. Wallahu a'lam bishawab. Kajian selanjutnya akan kita lanjutkan besok. Mari kita membahas segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang pertama seperti biasa, saya Tuan Guru Dery, my friend, my author, mengajak kepada kalian semua, kepada kita semua untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Karena dengan kita membeli produk-produk mereka, sama saja kita telah menyumbang peluru, bom, apapun itu yang dapat membunuh manusia-manusia di Palestina. Ini bukan tentang soal agama, tetapi tentang kemanusiaan kita. Kita wajib menanyakan kepada naluri kita, apakah kita masih sebuah manusia yang tega melihat manusia lain dijajah. Begitu. Sedangkan kita tidak mampu berperang, ya kita berperang dengan cara tidak membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah para aktris, aktivis, ex pejabat yang mendukung Nadiem Makarim goblok. Anjing, goblok. Ini mantan bos Gojek itu, dia itu udah deal-dealan sebelum jadi menteri. Yusuf Kala bilang, dari dulu zamannya Soekarno sampai dengan zamannya Susilo Bambang Yudhoyono, rata-rata background menteri pendidikan adalah SPDI, menteri pendidikan, sarjana pendidikan, bukan bisnis. Bukan bisnis. Mau dibuat cerita seperti apapun lah, tetap dia ini udah deal-dealan. Nggak rugi, itu terbukti kolusi. Kalau Gus Yakut ditangkap dan konser Jokowi juga menerima, dan dia juga udah konser nih, si Nadiem Makarim, lu semua goblok yang dukung Nadiem Makarim dibebasin, tolol. Bayangin, satu generasi tolol, nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, tulisannya jelek. Udah gitu ujian nasional nggak ada, jadi nggak ada standar. Murid-murid ini menerima pelajaran atau tidak? Kalau goblok jangan sombong ya. Aktivis baru diintimidasi dengan tindakan-tindakan yang membahayakan nyawanya udah konser. Pantesan tolol gitu, pantesan diintimidasi ya melawan-lawan politiknya gitu. Karena bodoh juga, gitu. Orang salah dibilang tuh goblok gitu. Satu generasi hilang. Lu tuh gak bisa ngajarin satu generasi, gak bisa balikin, lu tau gak? Program kurikulum merdeka itu memberatkan guru-guru. Jadi guru-guru sengaja tuh diberatkan sama birokrasi sehingga muridnya jadi tolol. Goblok, satu generasi hilang. Kayak murid-murid mana? Murid-murid tolol yang logikanya lamban, cacat berpikir, bodoh, culas, sengak lagi, songong lagi tuh murid-murid. Kalian malah bela Nadiem Makarim. Ini yang bilang begini bukan saya saja. Profesor Arhan Gonggong juga mengatakan seperti itu. Ya, mereka Nadiem Makarim dan Jokowi udah deal-dealan. Anjing kalian semua yang membela Nadiem Makarim. Saya rasa cukup untuk kajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana, waj'alhu al-warisa minna waj'al ثارنا على من ظلمنا
wansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hammina wa la mublaghal alamana wa la tusallib alaina man lam yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya wadud waddana kama tawadu sayyidil maudud ya sayyidil maudud waddana. Sampai bertemu kembali di podcast Said Dery, yang berarti Tuan Guru Dery itu sendiri, atau perkataan-perkataan wejangan tausiah pembelajaran yang diberikan oleh Tuan Guru Dery. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.